35 begitu. Kepada Ibu Ruhani saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas karena Jember ini hujan lebat pertama kali. Jelas Bu, jelas Bu. Yang saya hormati Direktur DPIS IPB, Dr. Eva Anggraini. Mungkin salam kenal Ibu, tapi saya sering kali ikut acara-acara yang digelar oleh DPIS IPB. Yang saya hormati guru saya, Profesor Didin Damanhuri. Kemudian di sini ada Profesor Endriatmo Sutarto. Biasa kami panggil murid-muridnya dengan panggilan Prof. Amo. Salam sehat Prof. Didin dan Prof. Amo. Sama-sama ya. Kemudian Ketua LKEN ada Akar, kemudian di sini ada kawan-kawan saya, adik kelas saya, Mas Helmi dan teman-teman semua serta partisipan. Di sini hadir sekitar 47 juga mahasiswa saya yang tertarik untuk mengikuti acara ini. Izinkan kami untuk share screen. Baik, kami diminta oleh panitia untuk menyampaikan sebagian dari hasil disertasi saya yang kali ini diberi judul Kontribusi Ekonomi dari Wirausaha Lokal Berbasis Kopi Pelajaran dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saya teringat sekali bagaimana proses lahirnya karya ini adalah dari sidang-sidang komisi, kebetulan Prof. Amu sebagai penguji, saat itu saya berniat untuk membandingkan antara Simalungun dan Bondowoso, kemudian atas pertimbangan dan masukan beliau yang luar biasa, akhirnya saya memutuskan untuk studi di Simalungun karena saya ingin melihat diaspora Jawa di Sumatera, yaitu di Simalungun. Paling tidak dalam paparan 20 menit ini kami akan memaparkan respon terhadap gagasan Nusantaronomics, kemudian kontribusi nilai-nilai lokal, agama, dan budaya dalam pembentukan karakter wirausaha lokal di sana, kemudian peran dan kontribusi ekonomi wirausaha lokal dalam pembangunan ekonomi daerah, serta prospek dan tantangan Nusantaronomics dalam ekonomi dunia yang berbasis digital. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar sekaligus pengekspor, di sini di urutan keempat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia, di mana nilai ekspor kita sekitar 660.000 sampai 700.000 ton per tahun, angka yang luar biasa, walaupun angka ini belum diikuti dengan konsumsi kopi dalam negeri di kita yang masih kecil dibandingkan dengan negara-negara di Eropa. Kemudian terkait dengan praktik Nusantaronomics, memang ekonomi lokal di Simalungun, dalam hal ini di Sumatera Utara, itu basisnya adalah kopi. Tapi kopi yang dikembangkan adalah kopi Arabica, yang biasa disebut dengan kopi specialty, yang memang cita rasanya disukai oleh pasar ekspor. Nah, kemudian ekonomi lokal itu dibangun oleh siapa? Yaitu etnis Jawa dan Batak, yang biasa mereka menyebutnya Baja ya, Batak Jawa, dan hingga kini masih bisa persisten atau bertahan. Dan ekonomi ini dibangun oleh petani yang sekaligus sebagai pedagang kopi Arabica, yang dalam konteks orang ekonomi biasa disebut dengan supply chain. Cuman ketua kelompok tani di sana sekaligus sebagai pedagang. Lalu siapa mereka? Itu adalah sebagian dari mereka adalah etnis Jawa yang sudah berdiaspora di
Simalungun, Sumatera Utara, kita tahu bahwa core culture mereka sebelum bermigrasi ke Simalungun adalah sawah. Kemudian mereka beradaptasi dan membaur kawin-mawin atau berakulturasi dengan etnis setempat, yaitu Batak, yang akhirnya menjadi Puja Kesuma, mereka menyebutnya putra Jawa kelahiran Sumatera untuk generasi-generasi berikutnya. Kurang lebih ada 3 generasi yang sudah bertahan di sana. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana value lokal yang membentuk karakter para pedagang yang notabene adalah para petani juga, yaitu petani kopi Arabica. Basisnya adalah ekonomi mereka dibangun oleh value lokal antara lain kebersamaan, kemudian persaudaraan, neighborness atau ketetanggaan, serta kinship atau kekerabatan. Selain itu juga bekerja sama, sehingga walaupun badan-badan usaha atau mereka tidak menyebutnya koperasi atau cooperation, arti harfiahnya, tetapi prinsip-prinsip koperasi itu diterapkan dalam kelembagaan mereka. Salah satunya adalah dari kelompok tani, kemudian mereka membentuk Gapotan Sari Madear. Nah, kemudian nilai-nilai lokal yang membentuk karakter wirausaha lokal itu kami sebut di dalam disertasi itu adalah mewujud dalam bentuk kesalehan sosial. Lalu mengapa kesalehan sosial itu muncul? Itu tidak lain adalah karena mereka sudah terbiasa hidup dalam berbagai kelembagaan lokal. Nah, lembaga di sini terdiri atas lembaga pemerintahan, lembaga kesehatan, lembaga ekonomi, dan yang punya pengaruh yang kuat dan luar biasa adalah salah satunya lembaga sosial budaya. Apa saja yang masuk dalam lembaga sosial budaya tersebut? Beberapa kami sebut dan yang punya pengaruh besar pada value atau nilai-nilai lokal yang membangun kelembagaan lokal mereka. Beberapa di antaranya adalah Marsidapari. Apa Marsidapari itu? Yaitu gotong royong atau bekerja bersama di ladang atau kebun kopi, yang istilahnya kalau di Jawa biasa disebut tolong-menolong, kemudian kalau di Jawa Barat biasanya disebut dengan liliuran. Nah, kini Marsidapari masih persisten, masih ada, masih bertahan, namun hanya dilakukan oleh para petani yang masih memiliki hubungan saudara atau kerabat. Nah, kelembagaan lokal yang lain yang mempengaruhi kehidupan petani kopi Jawa yang sudah berdiaspora itu adalah putra Jawa kelahiran Sumatera yang biasa disebut dengan Puja Kesuma. Kegiatan utamanya memang pengajian dan arisan, tapi ada kegiatan di tingkat atas nagori atau supranagori, dan di nagori itu adalah wadah bagi mereka untuk bersama-sama melakukan kegiatan utama, yaitu budidaya kopi, yaitu kami masukkan dalam bidang ekonomi. Kemudian kelembagaan lokal yang lain adalah IBAMU, yang disebut dengan Ikatan Batak Muslim. Ikatan Batak Muslim itu beranggotakan seluruh warga Batak yang Muslim. Kegiatan utamanya pengajian, dan anggota IBAMU itu yang menjadi petani kopi itu membentuk kelompok tani, di sana disebut dengan Sekar Tani. Kemudian kelompok atau kelembagaan lokal yang membangun memberi kontribusi pada terbentuknya kelembagaan lokal dari value lokal adalah kelembagaan wirid atau persatuan. Dalam satu nagori biasanya terdiri dari 5 atau 6 kelompok wirid gitu, dan dari kelompok-kelompok wirid itu membentuk persatuan. Dan setelah wirid biasanya dilakukan acara arisan dan pengumpulan dana sosial. Nah, dana-dana sosial inilah yang dihimpun oleh wirausaha lokal yang tergabung dalam berbagai macam kelompok, itu nanti digunakan untuk aktivitas-aktivitas sosial.
Kemudian kelembagaan yang lain adalah yang biasa disebut dengan bestelan dan baskoman. Bestelan itu hadir dalam hajatan, biasanya antar tetangga atau antar saudara. Biasa kalau di Jawa disebut dengan rewang. Kalau istilah Bataknya, etnis Batak menyebutnya dengan istilah marhobas. Kemudian yang lain adalah marhaba. Bersamaan dengan marhaba juga, itu biasanya dilakukan juga dengan atau dibarengi dengan kegiatan arisan. Di lokasi penelitian juga ada Yayasan Arido. Yayasan ini berdiri pada tahun 2002, kemudian mengurusi apa saja, yaitu mengurus anak yatim, kaum duafa, juga mereka yang mu'alaf. Nah, penyandang dana dari yayasan inilah salah satunya juga wirausaha lokal yang melakukan usahanya atau berbasis usahanya adalah kopi. Nah, selain kelompok atau lembaga lokal yang tumbuh bersama culture atau budaya etnis Batak Jawa, ada juga kelompok tani, yaitu kelompok yang notabene bentukan dari pemerintah, tetapi ada 18 kelompok dengan berdiri tahun yang berbeda-beda. Mereka masih persisten sampai sekarang karena beberapa ketua kelompok yang sekaligus menjadi pedagang kopi atau di sana biasa disebut dengan agen, dan setiap agen itu memiliki agen-agen layang. Agen-agen layang ini yang memiliki kesetiaan yang luar biasa pada agen, karena secara modal mereka biasanya berasal atau memperoleh modal finansialnya dari para agen. Kemudian dari kelompok-kelompok tani ini yang ada di lokasi penelitian itu membentuk Gapotan. Gapotannya namanya Sarimadear. Nah, kelompok atau Gapotan kelompok tani itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dari, oleh, dan untuk anggota mirip dengan koperasi, sudah melakukan SHU, kemudian rapat anggota setiap tahun, walaupun mereka tidak menyebut dengan istilah koperasi atau cooperation, tapi prinsip-prinsip koperasi sudah diterapkan oleh kelompok tersebut, gitu, atau Gapotan tersebut. Kemudian wirausaha lokal berbasis kopi ini memang di tingkat nagori bisa mengikuti dari total keseluruhan kelembagaan yang berjumlah 24 itu bisa mengikuti 9 sampai 11 kelembagaan lokal, dan ikatan-ikatan berbasis value lokal ini yang mendorong tindakan wirausaha lokal itu bukan hanya didorong oleh motif ekonomi atau keuntungan semata, namun juga didorong oleh motif-motif sosial. Sehingga untuk menganalisis realitas ini, saya menggunakan teori tindakan kolektif tetapi generasi kedua. Karena berbeda dengan teori tindakan kolektif generasi pertama, di mana untuk mengatasi dilema kolektivitas agar individu-individu tetap berada dalam kelembagaan yang ada, maka diberikanlah insentif. Itu bisa berupa dana. Namun demikian ini dikritik oleh teori tindakan kolektif generasi kedua, yang ternyata ada juga tindakan-tindakan wirausaha lokal itu yang tidak hanya didrive oleh untung rugi semata, yaitu motif ekonomi, tetapi juga didorong oleh motif-motif sosial, trust, jaringan, value, dan sebagainya. Sehingga berbeda dengan teori tindakan kolektif generasi pertama, teori tindakan kolektif generasi kedua ini memberi ruang pada motif-motif sosial dan modal sosial. Di sinilah sehingga saya dalam membedah realitas yang ada menggunakan teori tindakan kolektif generasi kedua. Jadi dipahami di situ menurut Markelova, tindakan kolektif adalah tindakan sukarela. Sekalipun demikian, ada dualitas tindakan ekonomi dalam individu si pedagang
Dalam hal ini adalah wirausaha lokal yang melakukan usahanya berbasis kopi yang didamaikan atau dijinakkan dengan adanya trust atau kepercayaan yang ini akhirnya membentuk keunggulan kolektivitas lokal dalam membangun ekonomi lokal. Jadi dalam perspektif ini, pasar dalam konteks ekonomi lokal menjadi instrumen bagi kepentingan bersama untuk membangun ekonomi lokal. Dan ini tadi adalah sebenarnya tindakan ekonomi wirausaha lokal itu ada yang didrive oleh motif ekonomi dan motif sosial, dan sehingga dalam diri individu para wirausaha lokal ada muncul juga dilema yang kami sebut dengan dilema kolektivitas. Dan ini bisa diatasi salah satunya dengan salah satu modal sebagaimana Fukuyama bilang adalah trust atau kepercayaan. Nah, apa sebenarnya dari tadi saya sebut ekonomi moral? Dalam riset saya itu tingkat solidaritas dan kekerabatan, orientasi nilai, hubungan sosial, jaringan atau network, dan proses pembentukan harga di antara aktor yang terlibat dalam pertukaran, baik itu petani dengan pedagang maupun sesama pedagang, baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian nilai-nilai lokal dalam kelembagaan lokal yang tadi sudah saya sebutkan, berbagai macam kelembagaan lokal tadi yang totalnya ada 24, beberapa di antaranya adalah kelembagaan yang terkait dengan sosial budaya di mana wirausaha lokal itu berada akan melahirkan ekonomi solidaritas. Nah, benih-benih ekonomi solidaritas relatif mudah dipupuk memang, karena wirausaha lokal sudah tergabung dalam berbagai macam kelembagaan lokal yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan petani kopi di Simalungun. Dan solidaritas ekonomi ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi, koperasi, kemudian inisiatif untuk berbagi seperangkat value, antara lain yang saya sebut sebelumnya adalah kerjasama secara partisipatif dalam wujud koperasi, atau nilai-nilai yang diadop oleh mereka adalah nilai-nilai koperasi. Bu, waktunya 2 menit lagi, Bu ya. Baik, sudah hampir selesai Pak Karim. Ya. Dan gambaran solidaritas ekonomi ini di tataran makro ternyata ini juga saya sosiolog ya, terima kasih sama Prof. Didin yang mengajari saya bahwa sosiolog tidak boleh ada di kubangan level mikro. Ternyata di sini, ternyata di tataran makro itu pemikiran-pemikiran atau temuan-temuan di lapang itu bisa ditelusuri dari pemikiran Benjamin J.R. dalam artikelnya adalah State of the Art of Social Solidarity Economy in Asia yang biasa disingkat dengan SSE. Ini adalah sistem ekonomi yang dikembangkan oleh orang-orang yang terpinggirkan oleh kapitalis global dan berusaha mencari alternatif pasar yang neolit. Dan dalam SSE bekerja norma-norma sosial dan etika yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam bertransaksi. Dan transaksi ekonomi ini dalam konteks DeLong dan Benjamin J.R. itu dipandu oleh nilai-nilai sosiologis dan hubungan politis. Dengan demikian, terakhirnya gambaran solidaritas ekonomi di tataran makro itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi koperasi dan inisiatif untuk berbagi seperangkat value yang kami sebut tadi adalah cooperation. Dan studi mikro ini memperkuat tesis bahwa dalam dimensi makro, sebagaimana dikemukakan oleh Benjamin J.R., sistem ekonomi yang berciri Asia itu terkait dengan budaya ketimuran ternyata, dan ini terbukti dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wirausaha lokal berbasis kopi yang dilandasi oleh moral dan berbasis solidaritas sangat kental yang ini menjadi ciri dari tindakan kolektivitasnya.
Dan prospeknya di aras makro, sistem ekonomi yang berciri Asia itu karena berbasiskan moral dan basis solidaritas sangat kental, diyakini dalam riset ini bisa persisten atau bertahan di tengah pergeseran paradigma ekonomi yang berbasis digital. Demikian mungkin paparan dari saya kembalikan kepada Mas Karim selaku moderator. Terima kasih.